Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Kita lanjutin kembali program kita. Pagi ini biar segar, mari kita lanjutin ya obrolan mengenai model ini dulu. Mungkin yang perlu kita pahami itu soal apa itu belajar ya. Apa itu belajar? Biar kemudian tuh produktif. Bagi dimensi ketiga, belajar itu berarti diperintah. Diperintah. Itu apa namanya? Mungkin bagi dimensi ketiga itu ya, kalau diperintah itu baru dia yang disebut belajar gitu ya. Jadi seperti kalau orang di kampung bilang tuh manusia ketam dipukul baru dia jalan. Nunggu instruksi. Ini model belajar yang kita dapat di sekolah gitu ya. Besok ujian ya, tolong belajar begitu. Itu model belajar yang hanya memindahkan konten dari A ke B gitu. Kamu pindahkan informasi dari buku ke soal, ke lembar jawaban gitu kan. Yang kayak begitu itu bukan belajar sebenarnya. Itu yang model memindahkan informasi itu namanya bukan belajar, tapi kamu disuruh mengingat. Kamu disuruh ingat gitu. Kamu masih ingat nggak yang kamu baca kemarin? Coba pindahin ke sini deh. Kan gitu kan. Jadi kamu disuruh ingat gitu ya. Ya itu, tapi itu belajar. Jadi disuruh ingat gitu. Yang sudah diterangin kemarin kamu masih ingat nggak? Kalau masih ingat, coba pindahin ke soal gitu. Banyak itu yang belajar tuh pingin kayak gitu. Ya itu dimensi ketiga ya begitu itu. Latihan ingatan gitu. Coba ulangi lagi yang kemarin sudah diingat. Yang kedua, belajar dimensi keempat itu ya lebih analitis gitu ya. Analitis itu situ kamu udah belajar konteks gitu. Belajar sebuah konteks, lalu kamu akhirnya diberi sebuah paradigma, lalu kamu yang menjalankan paradigma itu. Itu biasanya soal-soalnya itu ya esai gitu ya. Kamu bikin esai gitu dari paradigma ini. Suruh bikin sendiri. Itu belajar dimensi keempat gitu. Sebenarnya ada belajar dimensi kelima gitu ya. Belajar dimensi kelima itu lebih eksperimental gitu ya. Lebih eksperimental. Jadi belajar dimensi kelima itu kamu mencatat pengalaman aku itu. Jadi kamu mencatat
mencatat pengalaman. Jadi aku itu mencatat pengalamannya sendiri gitu. Aku mencatat pengalamannya sendiri. Jadi di situ kemudian kegunaannya itu. Jadi si aku itu punya banyak pengetahuan pada dirinya sendiri gitu. Sekarang itu kalau anak-anak di kantor bank ada kelas, enggak lah. Apain ada kelas? Harusnya kamu yang buka kelas, aku pingin tahu pengetahuan aku sendiri kok. Malah kamu minta kelas kayak dimensi 3 aja. Kamu yang harus mempresentasikan. Akumu yang harus mempresentasikan pengalamannya kepada saya. Gantian. Bukan aku, bang ada kelas, oh itu maka dimensi 3 lagi, kamu hafalin, nanti besok, tapi ada ujiannya gitu ya. Gak bisa. Nih, akumu yang mencatat seluruh pengalamannya, apa adanya, tanpa disensor. Lama-lama, yang pertama itu aku itu dia bisa syahid, bisa menjadi penyaksi pada dirinya sendiri gitu kan. Di situ kan kekuatannya adalah aku itu bisa sebagai penyaksi sekaligus partisipan dan itu dicatat gitu. Belajar dimensi kelima itu begitu. Itu melebihi belajarnya orang kuliah. Jadi yang disebut belajar itu ya seperti itu. Kamu mencatat, aku itu mencatat pengetahuan pada pengalamannya sendiri gitu. Pada dunianya sendiri. Begitu baru jos, begitu baru hidup tuh kesadaran dimensi kelimanya gitu. Seperti itu. Jadi si aku itu kemudian tuh pengetahuannya luas pada dirinya sendiri kan. Dan itu pengetahuan yang sifatnya to know, tahqiq dia. Tahqiq. Nah itu kemudian tuh harus dipresentasikan ke saya. Coba saya lihat, nah itu baru ada kelas. Kalau nggak begitu ya nggak ada kelas. Karena nanti tradisi belajarnya itu masih tradisi zaman company. Datang di sekolah, nyatat, dihafalin buat pindahin ke lembar jawaban. Sampai kayak gitu, sampai kiamat, kurang 2 detik, kamu nggak pintar-pintar gitu. Sampai kiamat kurang 2 detik, kamu nggak pintar-pintar. Gitu. Ya karena, ya, jadi 2024 ini kamu udah siap dengan model belajar dimensi kelima, gitu ya. Model belajar dimensi kelima. Lah saya tuh di sini juga belajar. Akunnya itu kan belajar GPA dipresentasikan ini ya. Gimana ini? Ya nemu yang baik, nemu yang intinya diambil, jadiin model gitu kan. Ini kan modelnya ini sudah, model yang ini kayaknya udah nggak bisa diutak-atik lagi nih. Berarti ya tahqiq gue sih kan. Udah model kayak gini, di model lagi gitu ya. Kayaknya ini udah bisa bergerak. Dan ini kalau dalam sesi transendensi saya pakai terus gitu kan. Saya pakai ini terus. Saya pingin ngubah lagi sebenarnya. Ini diubah gimana ya? Saya pingin ini berubah lagi loh. 2024 kok masih kayak gini. Menjadi lebih simple. Kayak gitu terus. Tapi wah, ini udah hampir berapa bulan tuh udah bisa berubah nih. Tapi saya pingin ubah. Bisa nggak sih ini dirubah? Kalau nggak bisa berarti ini udah model yang stabil gitu ya, udah mencapai saturasi tertentu gitu. Seperti itu. Jadi yang disebut belajar ya, jadi dimensi kelima, cara belajarnya dimensi kelima gitu. Ayo, tulis
Ditulis gitu. Apalagi yang punya penyakit kencing manis itu ya, itu kan pengalaman aku terhadap gejala penyakit itu kan banyak itu, ya kan? Jadi kan pada akhirnya itu gini, ini aku, ini duniaku kan begitu. Atau secara subjektif kita bilang diriku sendiri. Ya, jadi yang sebut dengan belajar dimensi kelima itu si aku itu punya pengetahuan, weruh dengan dunianya sendiri gitu. Nah ini nih model belajar yang nggak jelas di sekolah itu. Anak-anak itu nggak belajar dunianya sendiri. Belajar apa gitu ya. Itu mbuh. Anak-anak yang nggak ngerti. Tolong dihafalin. Ini sekolah kita lagi butuh peningkatan kualitas. Nanti ada penilaian dari Dignas. Ya urusanmu gitu. Apa urusan sekolah kalau dibebanin ke anak-anak gitu. Jadi pada akhirnya anak-anak itu hanya belajar untuk administrasi sekolah, bukan untuk menemukan pengetahuan pada dunianya sendiri, pengetahuan pada dirinya sendiri gitu. Nah sekarang di dimensi kelima itu belajarnya ya belajar dari duniamu sendiri. Kamu catat apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan, ditulis, itu berharga. Sekurang-kurangnya itu membantu memperlama durasi penyaksian aku terhadap dirinya sendiri. Itu dicatat, itu berharga. Itu cara belajar dimensi kelima gitu ya. Cara belajar dimensi kelima. Nah itu nanti kalau kamu datang, ketemu, baru kamu bacain ke saya. Nanti saya, berarti ini harus ke sini lagi, ini harus ke sini lagi. Jadi lanjutannya itu saya bisa beritahu kalau saya tahu. Kalau misalnya lanjutannya nggak ada ya itu sudah kamu berpengetahuan pada dirimu sendiri. Jadi yang disebut dengan belajar itu ya belajar mengetahui apa-apa pada dirinya sendiri dulu. Di situ kan kemudian si aku menyaksikan sekaligus mengalami, tapi tidak sebagai dunia. Makanya si aku itu punya pengetahuan nanti. Mulai sekarang gitu ya, mulai sekarang gitu. Belajarnya itu gaya belajar dimensi kelima. Jangan lagi dipakai gaya belajar di sekolahan itu. Dia hanya menghabisin kurikulum sekolah dan itu nggak ada hubungannya dengan duniamu gitu kan. Nggak ada hubungannya. Makanya kamu keluar sekolah ya merasa ya nggak bisa diapa-apain. Iya karena ya itu bukan duniamu gitu. Itu dunia kurikulum, kepentingan kurikulum. Kamu harus tahu itu. Coba kalau kamu belajar duniamu sendiri, kamu tulis, itu kamu pasti menemukan hal yang otentik gitu. Itu dimensi kelima gitu ya, dimensi kelima. Makanya ya buku Dissolving Ego itu jangan kamu hafalin, kamu oret-oret gitu. Kalau Hawking ngomong gini, kamu ngomongnya kayak gimana? Coba tulis setiap quote ini. Jangan dibiarkan dia nggak lecet ini buku ini kan. Kamu bahas sendiri. Dari pengetahuan aku yang murid spiritual itu ya, iya kan? Cocok nggak ini? Bukan cocok. Ini kamu bisa, si akunya itu udah bilang, apa? Dia masih bisa mengembangkan omongan ini nggak sih? Si aku itu. Atau dia mengoreksi gitu ya. Jadi dia menyaksikan sekaligus berpartisipasi. Kita butuh sekolah dimensi kelima kayak gitu. Anak-anak itu nggak usah diuji dengan jawaban. Kamu coba ngajarin kitab ini selesai kau. Ngapain ini kasih soal jawaban kan? Suruh ngajarin kitab. Kamu ajarin kitab ini coba. Kamu bukan presentasi, kamu ajarin. Ukurannya pintar tuh gitu. Akunya itu hidup. Gitu.
Nah, di sini kita mulai ya, kita mulai terutama untuk para peserta mentoring itu gaya belajarmu dimensi 5. Jangan disuruh, Bang, kelas lagi, Bang. Apa kelas lagi? Apa kelas? Mau kelas apa? Pelajari duniamu sendiri, apa yang kamu temukan dari duniamu, dirimu sendiri, sajikan ke saya. Ini loh, Bang, temuanku dari duniaku gitu. Oh iya ya, bagus lah. Nah, paling cuma saya bilang gitu. Kok nggak ditambahin, Bang? Ya nggak tambahin sendiri lah, kamu kan hidup. Akumu kan dimensi kelima kan. Itu namanya on becoming. Pengetahuanmu itu pengetahuan yang on becoming. Jadi nggak fix. Itu nanti dia tumbuh terus pengetahuan itu. Ongoing gitu. Situ kamu punya, dari situ itu kebiasaanmu, kamu udah jadi peneliti itu pada akhirnya. Si aku itu ya jadi peneliti, lama-lama dia jadi seorang epistemolog, lama-lama dia wisdom, lama-lama dia jadi mistikus. Mistikus itu ketika yang nyata itu adalah yang batin gitu ya. Yang batin, adapun yang material itu jadi relatif. Itu tidak dipahami secara semantik saja, tetapi itu secara psikologis bahwa yang batinnya itu nyata loh. Bisa dijalui tolong. Bisa kita minta dalam doa. Gitu. Itu nanti kamu jadi mistikus, nanti kamu jadi tercerahkan gitu ya. Tercerahkan itu ya karena kamu tahu itu dirimu sendiri sebenarnya. Yang meminta dan yang memberi itu adalah kehadiran dirimu sendiri itu. Jadi kita rubah ya cara belajarnya ya. Kita rubah dimensi kelima itu. Ya, dimensi kelima itu belajarnya mencatat pengetahuan pada aku itu mencatat pengetahuan pada dirinya sendiri gitu. Saya tiap hari gitu. Kemarin tapi nggak terlalu banyak dapat saya. Karena ya ada sisi transendensi, dapatnya memang ini tak. Kalau yang malam Senin itu dapatnya segini. Dia mencatat. Jadi aku itu alim dia. Diurai sendiri. Nah, urai. Jadi biar hidup jiwamu gitu. Biar durasi kehadiran sebagai penyaksi itu lama. Itu aja dulu, lamain dulu. Dilamain dulu. Itu udah dikir kamu. Zikirnya itu berarti ya syahid gitu. Itu harus lama. Oke, ini tak coba baca ya. Murid spiritual sering berusaha untuk mengubah, mengatasi, atau memusnahkan itu. Padahal itu yang harus dilakukan hanya melampauinya. Gitu. Tapi kamu bisa melampauinya kalau kamu bisa mencatatnya. Oh, kayak gini ya pengetahuan ego itu. Oh, kayak gini ya pengetahuan kebencian. Oh, kayak gini ya pengetahuan tentang kemiskinan itu. Rasanya itu kamu tulis sendiri. Setelah itu, ya kamu presentasikan ke saya. Gitu. Ya, itu baru namanya kuliah. Bang, sini bang, saya kuliahin gitu. Kuliahin apa? Ya ini pengetahuan dari pengalamanku kemarin. Nah, itu saya datang. Gitu ya. Jadi datang-datang tuh bang, sini saya kuliahin gitu. Ya oke. Okay. Nah, itu baru kamu mulai apa? Dengan begitu itu kamu jadi latihan jadi penyaksi gitu. Meskipun belum alim, alim. Jadi namanya alim itu kan dia hanya masih dangkal. Kalau masih dangkal itu nanti bisa diperdalam lagi. Kalau kamu dari dangkal ke luas dia kan. Luas itu dalam, tinggi, lebar gitu. Jadi pengetahuan akumu itu nanti makin hari makin luas. Kenapa? Kamu punya titik tolak.
dari duniamu sendiri. Seperti itu. Kayak gitu ya, mulai mumpung masih awal tahun 2024. Hari ini pokoknya itu hari belajar dimensi kelima, yaitu mengajar gitu loh. Jadi hari belajar dimensi kelima itu ya mengajar gitu. Ditulis sendiri. Oh gini ya rasanya benci itu. Dia kepingin minum darah orang gitu ya, tulis. Dia kepingin minum darah, dia kepingin bakar orang gitu-gitu, ditulis. Padahal itulah yang disebut dengan pengetahuan yang sifatnya tahqiq. Meskipun dangkal, tapi itu sebagai proses kreatif itu lebih berharga daripada kamu baca apa itu, kamu menghafal temuan psikolog besar tentang kebencian, kamu lebih otentik. Nanti besok lagi kamu bisa lihat lagi, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Gitu. Aslinya itu transendensi yang benar tuh gitu. Orang datang tuh bawa pengetahuannya. Pengetahuan saya tentang kesedihan tuh segini. Harusnya tuh gitu, kayak di apa itu? Kayak di barat Hawking kan gitu. Ini kadang-kadang ya tergantung Bang Aswar lah. Bang Aswar lah yang tahu diri saya. Ya mana ketehe. Ya mana ketehe gitu. Ya kamu yang lebih tahu. Akumu lah. Jangan suka akunya itu dialienasi mulu gitu loh. Akunya itu loh harus hadir. Harus hadir gitu. Jangan sering-sering dialienasi. Atas dasar apapun. Nggak boleh. Nggak boleh aku itu dialienasi gitu. Ya beginilah rasanya kepingin makan orang masih geng Sumanto. Masih ya itu harus dihargai lah. Akunya itu ya begitulah pengetahuan aku tentang kenyataan. Ya. Jadi ego itu tidak dimusnahkan, kamu ilmui. Jadi ego itu bisa dilampaui setelah kamu ilmui. Mana ilmumu tentang egomu? Ya biar Bang Aswar aja yang tahu lah. Bang Aswar. Jangan, kamu yang harus lebih tahu mengenai, kamu harus mengilmui mengenai egomu sendiri. Harus lebih tahu itu, nggak boleh Bang Aswar lebih tahu. Aku juga punya ego. Mau adu-aduan ego kita, ayo. Mau adu-aduan ego kita, ayo. Ego miskin, nah terlatih ini. Ego miskin tuh training aku dari Kalicode ya, pendekat dari Kalicode gitu. Itu gimana ceritanya coba kamu nggak mau mengilmui egomu gitu. Ilmuilah egomu. Waduh, begini rasanya kalau masih jomblo. Nyindir seseorang nih. Nyindir seseorang nih. Nah ini yang seseorang yang jomblo itu ya, itu menjadi isu sosial dia itu. menjadi menjadi isu sosial semacam ya isu sosial gitu. Yang buta nulis ya bisa nulis lah yang buta itu. Kecuali nggak punya tangan gitu loh Mas Imam. Yang buta tulis gimana Bang lo? Kan pakai tangan nulis. Gimana ceritanya sih kamu Mas Imam? Nulis pakai mata apa gimana? Ya nulis pakai tangan lah. Wih, jomblo dianggap sebagai ras tertentu. Ya kalau buta baca tulis rekam dulu. Rekam kan bisa ngomong kan? Yang buta tulis bisa ngomong. Udah gitu, rekam, direkam. Jadi gitu ya. Jadi tugas saya itu adalah menemani, men-challenge
pengetahuan mengenai ego itu sudah final apa belum gitu. Kan ini pengetahuan pertamamu itu kan pengetahuan mengenai dirimu sendiri. Dalam hal ini itu ya pengetahuan mengenai egomu sendiri. Nanti yang kedua baru pengetahuan mengenai kehadirannya, itu juga kamu harus tulis sendiri. Kalau kamu pengetahuan mengenai ego aja nggak ngerti, jangan berharap bisa punya pengetahuan mengenai kehadirannya, karena itu lebih halus lagi. Lebih halus. Lebih halus. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ini ada pembahasan bagus ini ya di masalahnya orang nggak nikah itu imannya masih setengah, dan yang sudah nikah biasanya patah iman. Lo tanya aja yang sudah nikah itu banyak yang patah iman kok. Itu dipatahin sama skincare, jajan anak, ya, patah iman itu. Enggak. Lihat aja ya, kalau jadi ini yang sudah menikah ini jangan bilang yang belum menikah itu setengah iman. Masih alhamdulillah. Lihat angka perceraian yang patah iman gara-gara menikah itu. Angka perceraian tinggi coba ya. Angka perceraian tahun 2003. Kita lihat yang patah iman. Yang jomblo setengah iman, alhamdulillah. Masih setengah nggak patah. 75% kasus perceraian di Indonesia diajukan pihak istri. Yaitu patah iman. Laki-lakinya patah iman itu. Disuruh beli skincare terbaru, dibeliin beras 2 kilo. Tumbuk mah, tumbuk. Apa yang mau ditumbuk? Nah ini coba kita lihat angkanya ya. Nah, ini bahas-bahas jomblo nih. Ini kabar gembiramu kalau. Lo lihatin tuh. Nah. Tuh, Jawa Barat. Kasusnya tuh. Wah, ngeri. Itu patah iman semua ini. Yang sudah menikah itu patah iman. Alhamdulillah masih aman gitu. Nah, serangan balik itu lebih berbahaya gitu. Nah, jadi yang separah itu ya dipertahankan itu enggak, yang mempertahankan yang separah itu nggak mudah loh. Karena banyak yang sudah nggak punya iman gitu. Nah, keder joy kan akhirnya kamu. Keder joy. Itu. Dan itu ya fakta kok. Fakta sosial kita itu banyak yang menikah lalu patah iman. Gimana? Disuruh beli skincare, beliin beras, suruh tumbuk majemur itu nanti ya. Tambahin bunga apa gitu ya. Tambahin bunga mangkok gitu. Ya siapa ya di zaman sekarang yang mau begitu. Jadi gitu. Jadi ego itu hanya bisa dilampaui kalau kamu sudah ilmu. Ego bisa dilampaui kalau sudah diilmu. Ilmunya itu ya aku itu kemudian dia alim melalui egonya gitu loh. Jadi kalau aku itu mau alim, alim yang sesungguhnya, dia harus mengilmui dirinya sendiri. Makanya hidup di dunia itu ya belajar. Belajar. Seperti itu. Ya belajar dia. Kalau tidak begitu, kalau egomu kamu tidak ilmui, kamu tidak bisa itu. Kamu berarti cara belajarmu masih dimensi ketiga, dimensi keempat. Nanti itu pada akhirnya ego itu lebih dulu terperagakan daripada kamu ilmui. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi
kamu sudah jadi korbannya, dari situ kamu ilmui. Harusnya itu diilmui dulu. Diilmui dulu, sehingga kamu tidak harus menjadi korban ego. Cukup pakai dengkulnya Mas Imam. Ya kan? Jadi ego itu telah meruntuhkan dengkulnya Mas Imam. Dia cerita, nah kita dapat tuh. Ya, berhasil melampaui diri berarti dia selesai dengan jenis atau nature ego tertentu. Ya, betul. Melampaui itu berarti dia selesai dengan nature itu gitu. Nah, ini ada pembelaan dari Jawa Timur. Bacalah dulu kitab sendiri, rasa ngurusi seng jomblo. Mantap. Bisa naik 2 poin nih. Ini loh yang begini ini seru ini ya. Ini mau nambah istri lagi. Nah, ini kan mulai. Itu dari situ dulu dia. Setelah itu nanti setelah bisa mengilmui ego, itu nanti baru bisa mengilmui kehadirannya. Karena pada tingkat tertinggi itu sebenarnya ego itu topeng kehadirannya gitu. Jadi ego itu bisa dibilang itu topeng dari kehadirannya. Bisa dibilang begitu. Pada keduanya itu ada pengetahuan. Ada pengetahuan. Jadi melalui ego itu kita bisa mendapatkan pengetahuan langsung mengenai dirinya. Oh, ini topengnya, topengnya begini, yang wajah aslinya kayak gini gitu. Jadi dari dimensi ke-9 tuh ego itu ya topengnya. Topeng dari wajahnya gitu. Oh, ternyata kalau lihat pasangan itu susah, itu berarti topeng dari arojak misalnya. Ya kan? Berarti seperti itu. Tapi kalau ini nggak diilmui, topengnya itu nggak diilmui, kamu nggak bisa kenal wajahnya gitu pada aku. Pada aku. Seperti itu. Nggak marem, ya nggak jadi korban. Jadi kita belajarnya itu belajar dimensi transenden itu gitu. Aku itu ya belajar dari keadaan, dari situasi, dari seseorang gitu ya. Itu awalnya aku belajar. Jadi disebut belajar itu mengilmui, bukan ngumpulin data. Nah, gitu ya. Aku itu mengilmui keadaan, situasi, atau seseorang. Itu dulu. Nanti lama-lama tuh dia kalau situasi, keadaan ini bisa diilmui, itu nanti dia bisa sampai tahu, oh kalau keadaannya kayak gini, ini sebenarnya topeng dari, ya kayak gitu. Rahim misalnya. Topeng dari Ar-Rahim. Kayak gitu. Jadi dimensi 9 tuh gitu. Jadi tidak ada yang perlu dimusnahkan, dihempaskan. Ilmui maksudnya itu. Jangan pakai apa itu kata-kata apa ya, hempaskan perang, enggak jangan perang. Kamu hempaskan dengan pengetahuan maksudnya itu. Dia hanya dilampaui kalau bisa diilmui. Dan itu tidak akan pernah selesai diilmui.
Karena di balik topengnya itu ada wajahnya. Jadi mempelajari aku itu belajar dari kemanusiaan sampai keilahian. Dan itu nggak perlu dimusnahkan, biarin aja. Modelnya aja gini kok. Modelnya kan kayak gini kan. Nah, ya. Modelnya itu gini. Selalu ada ini kan kenyataan gitu. Kenyataan tuh selalu seperti ini. Kamu di sini belajar apa gitu loh. Di sini kamu belajar apa, di sini belajar apa gitu. Akunya yang belajar itu. Akunya yang belajar. Lalu yang di sini ini terisi dari yang mana? Dari yang ini kah, yang ini atau yang ini gitu. Seperti itu. Oke, mumpung ini hari terakhir di bulan Januari. Oke ya, belajarnya itu belajar dari dimensi kelima, dimensi transenden. Mencatat. Jadi aku itu mencatat, hadir untuk mencatat apa yang dialami dalam kemanusiaan. Dan itu membutuhkan pengembangan kepercayaan, keyakinan, rasa percaya diri terhadap realitas Tuhan. Setelah mengejar perolehan itu ditinggalkan, kehidupan menjadi relatif mudah dan damai. Jadi setelah kamu terbiasa mengilmui duniamu sendiri itu kehidupan tuh lebih mudah dan damai. Dari situ kamu bisa membangun duniamu sendiri gitu. Ya, maksudnya di mentoring itu kamu dimentori proses dimentori proses keilmuan akunya itu, ilmunya itu sudah sampai kemana gitu. Kan itu kan harus ada yang lihat. Oh ini maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Ujung-ujungnya sampai ketemu wajah aslinya. Itu dimentori maksudnya tuh. Jangan berhenti. Sampai kamu ketemu wajah aslinya baru tuh. Nggak usah dimentori lagi, udah ketemu wajah aslinya. Udah ketemu kehadirannya. Udah dari situ. Kalau jual tanah belum laku, itu tanahnya ada belum? Jangan-jangan baru baru contoh soal ini, contoh soal tanahnya udah ada belum gitu. Biasanya kan contoh soal doang. Contoh soal gitu. Contohnya nggak real gitu ya. Kan suka begitu orang kita itu. Contoh simbolis, tidak empiris. Nah itu dicari. Kalau nggak laku itu, si aku itu mengalami rasa ego yang seperti apa? Oh nggak ada egonya bang, ini langsung keilahian. Ya wes, kalau keilahian gitu. Jadi kalau nggak laku itu, egonya itu apa yang dirasakan oleh aku? Jenis ego yang seperti apa itu yang ditulis. Itu yang ditulis. Nanti lama-lama, lama-lama tuh si aku itu dia makin luas keilmuannya, makin luas mengilmui situasi, keadaan atau seseorang gitu ya. Kan gitu. Aku mengilmui keadaan, situasi atau mengilmui seseorang. Gimana aku mengilmui seorang agen properti yang gak laku-laku? Tiap pagi di briefing sama manajernya. Loh itu aku harus tahu, oh gini ya rasanya kalau agen properti yang
belum laku-laku. Padahal udah ngabisin 2 dos aqua gelas di kantornya. Tapi penjualan belum ada. Ya aku harus tahu situasi, keadaan seorang agen properti yang tidak laku tadi itu. Seperti itu. Ya ditulis. Bang Aswar aja lah yang tahu lah. Aku kan bukan agen properti. Kamu gimana sih? Seperti itu. Ya kalau jual tanah belum laku, ya topeng apa yang nggak tahu. Berarti akunya itu yang harus mengilmui seseorang yang jual tanah nggak laku-laku, kan gitu. Kan gitu ya, misalnya Mas Imam. Mas Imam jual tanah. Jual tanah di mana dulu? Kalau kamu jual tanah di Jakarta pasti cepat laku lah itu. Tapi kalau kamu jual tanah di pantai selatan sana ya yo angel. Mas Imam jual tanah di lokasinya, ya kan? Nanti si aku itu nanti yang akan harus mengilmui seseorang yang jual tanah di itu. Si aku yang akan mengilmui. Seseorangnya itu harus jelas dulu ruang waktunya. Kamu kalau jadi tetangga bapak saya cepat laku tanahmu. Dibeli sama bapak saya nanti. Seperti itu. Oh, jual tanah kiloan, maksudnya timbun. Nah, ini apa gimana? Jadi gitu. Jadi si aku itu harus mempelajari seseorang. Seseorang yang jual tanah, nggak laku-laku, ya udah. Rasanya gimana? Si aku kan harus tahu, jangan tanya Bang Aswar. Bang Aswar yang nggak jual tanah. Sama misalnya dulu, seseorang yang jual fitness. Di mana itu tokoku ya kayak begini, laris-laris aja. Nggak tahu kalau di tokomu gitu. Jadi beda ruang waktunya itu sudah beda pengetahuannya gitu loh. Jangan disamain. Jangan cari pengetahuan sapu jagat. Ini kamu namanya cari mantra namanya. Jadi kamu pelajari seseorang itu gitu. Si aku mempelajari seseorang yang jual tanah nggak laku-laku. Itu pasti nature itu ada gitu. Nature kesadaran pada seseorang tadi itu ada. Entah nature 20, 30, 40, tapi kan ya kamu yang tahu. Nanti kalau kamu setelah tahu, ini kok nature-nya segini ya Bang ya. Bagaimana dinaikkan ke 500? Nah itu baru tuh. Ini nggak ada nature, nggak ada apa, gimana ya Bang? Masuk tuh kamu minta mantra gitu, ke kiai sana. Jangan ke sini gitu. Biasaan. Sana ke kiai cari 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 apa namanya itu? Cari jimat. Akhirnya kan minta syafaat aja Bang lo. Kamu ya minta syafaat tapi nggak alim kamu. Seperti itu. Harus alim. Sehingga kamu nanti bisa ngebantu dari nature seseorang yang jual properti nggak laku-laku itu kamu tahu. Sebenarnya para penjual properti, agen properti itu mereka didominasi oleh nature ini di bulan ini gitu temuan barumu. Kamu jadi penemu. Nggak usah pakai lagi ilmunya Pak Cipto Junaedi, nggak usah. Kamu pakai ilmumu sendiri gitu loh, bahwa di bulan Januari agen properti itu pasti lebih dominan mengalami nature ini. Dan ini harus dinaikkan ke nature segini, biar nggak menderita gitu. Si aku bersaksi di bulan Januari, kalau agen properti di Semarang, pasti kena nature ini gitu loh. Kok tahu Bang? Ya aku hadir gitu. Gitu. Kamu nggak usah cari ilmunya Pak Cipto Junaedi. Wong dia nggak hidup di ruang waktumu kok kamu hafalin ilmunya dia. Itu kan dari ruang waktunya dia. Gitu kan.
Seseorang ini kan banyak. Saya seorang anak dari bapak saya itu nature-nya sendiri. Seorang anak dari ibu saya nature-nya sendiri. Seorang kakak dari adik saya itu nature kemanusiaannya sendiri-sendiri. Seorang pendukung 02 yang fanatik nature-nya sendiri. Misal. Tapi itu kan seseorang itu banyak loh. Setiap hari itu kamu memerankan seseorang itu banyak sekali. Dan itu harus diilmui. Harus diilmui. Itu yang harus kamu ilmui. Nanti mengilmui itu berarti kamu pasti ketemu nature. Nah, itu nature-nya bisa kita share gitu. Oh, kalau nature segini rasanya begini. Kalau nature ini rasanya segini. Nanti kamu akan ketemu nature berapa yang itu rasanya mudah menjualnya gitu. Tapi beda tempat, beda kan situasi kan. Mungkin kalau di Magetan ya butuh nature 540 untuk jual tanah, tapi di Jakarta cukup 200 saja udah laku. Kenapa? Ya ruang waktunya kan berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang harus kan si aku itu yang mengalami itu kan. Dia harus mengilmui itu. Bukan tanyain ke Bang Aswar semua, ya bisa juga ditanyain. Tapi setelah kamu jangan tanya mantranya apa Bang biar laku. Tapi kamu coba tulis dulu nature seseorang terkait dengan situasi atau keadaan itu. Nah, itu baru kamu sahid dengan dirimu sendiri gitu. Nah, apalagi kalau tanahnya angker, nature-nya pasti ada gitu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan hidupmu itu tidak ada. Kamu tak tergantikan di situ. Akumu itu kan meruang mewaktu. Itu tak tergantikan. Itu kamu unik, otentik gitu. Nah, mulai hari ini itu kamu punya pengetahuan mengenai kehadiranmu yang unik, otentik dalam ruang waktu itu. Yang itu yang nggak bisa aku gantikan gitu. Seperti itu. Nah, kita kebanyakan dia belajar doa itu doa yang fix kok. Doa-doa material gitu. Harusnya doa itu sesuai dengan konteks ruang waktu dari kehadiran aku itu. Gitu mestinya. Jadi doa yang sesuai dengan nature di situ. Kemarin jual part motor laku 30 juta. Setelah tanya teman, pasarannya 40 sampai 50. 50 juta langsung nyesel. Nah, ya itu. Kamu atasi seseorang yang nyesel, seorang laki-laki desa yang seorang laki-laki desa yang kebanyakan ikut Zoom, lalu dia nggak tahu harga seperempat motor gitu. Itu aku harus mengilmui itu kan. Batinku kapusan nih, ya ditulis, tulis. Itu nature berapa gitu kan? Nature berapa? Nah itu berilmu di dimensi 5-6 tuh gitu ya. Jadi mulai tahun 2024 ini pokoknya harus dipaksa berilmu dengan ilmu dimensi 5-6 gitu. Udah waktunya udah kuat. Jangan Bang Aswar aja yang tahu. Ya, Bang Aswar kan tidak bisa menggantikan akumu dalam ruang waktumu kan. Nggak bisa. Bang Aswar itu ya punya aku juga dalam ruang waktunya sendiri kan begitu. Dalam ruang waktuku ya tidak ada aku lain kecuali akuku sendiri kan begitu kan. Tidak ada aku yang lain dalam ruang waktuku kecuali akuku sendiri gitu. Ini malah suruh Bang Aswar aja.
Kirain nggak punya bang. Nah, itu kelamaan di doktrin. Bagus juga ini, kirain nggak punya. Nah itu kelamaan masa kecil gitu kan. Ma roti mah, datang roti sama susu. Ma kurang garap punya mah. Nah, ruang waktunya loh. Akunya orang lain yang ribut gitu. Ya sekarang kamu dimensi 5 itu kamu punya aku dan duniaku sendiri. Pokoknya satu dunia ini itu duniamu sendiri. Jadi modelnya itu jadi gambarin loh. Niki modelnya ini aku. Ini ruang waktu 3 dimensi gitu. Yaitu duniamu sendiri. Seseorang apa di sini itu kamu harus tahu. Termasuk pagi ini seseorang pengajar yang stres dengan yang diajarin gitu. Seseorang termasuk pagi ini kan seorang pengajar yang stres dengan yang diajarin. Ya, kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi pokoknya ruang waktu 3 dimensimu itu duniamu sendiri. Duniamu sendiri dengan potensi seseorang yang tak terbatas. Ya kan? Dengan potensi seseorang yang tak terbatas. Tapi itu kan seseorang itu menjadi peraga kesadaran ya. Untuk aku itu biar ngilmui gitu. Ini ada laporan tanahnya Mbak Ida. Tanya Mbak Ida. Tanya. Gimana sih kalimatnya ini? Tanya Mbak Ida. Mbak Ida punya ilmu jual tanah. Jualnya 65 juta, dibelinya 80 juta. Rugi. Ini seseorang yang kepepet ini. Ini mah nggak usah punya ilmu jual tanah, Pak Suhadi. Menyesatkan ini. Jualnya 65 juta, dibelinya 80 juta. Ya tekor 15 juta ini. Oh, untung. Nah ini gimana soalnya Pak Suhadi ini kok bisa untung? Dijualnya 65, dibeli 80, kok untung dari mana itu? Oke gitu ya pagi ini. Jadi ya pokoknya tidak ada rasa kesayaan lain pada rasa kesayaanku gitu. Tidak ada rasa kesayaan lain pada ruang waktuku sendiri gitu kan. Itu kan transenden. Belajarnya di situ. Jadi pada akhirnya dalam ruang waktu 3 dimensi itu banyak seseorang. Oh, menawarkannya 65, dibeli 80. Gitu loh Pak Suhadi. Ditawarkan 65, dibeli 80. Bukan dijual 65, dibeli 80. Ini seseorang yang kurang bagus pilihan. Ditawarkannya 65, dibeli 80, bukan jualnya 65. Gitu. Ini untung tidak stres. Yang nggak bisa dimaklum, jangan dimaklum. Kok pensiunan kok jadi alasan. Mas Imam ini mau menjerumuskan Pak Suhadi. Kan belum dijual, baru ditawarkan. Namanya dijual itu sudah dibeli. Nah, kan dapat ilmu tuh seseorang yang berarti ini kurang rapi bahasanya. Kan lumayan tuh seseorang yang sudah diperbaiki bahasanya kan. Nah yang kayak gini yang transendensi itu langsung dikoreksi gitu. Oke itu dulu ya. Itu dulu. Pokoknya si aku itu harus punya pengetahuan langsung pada dunianya sendiri.
Lalu yang diketahui itu kan dunianya seseorang itu kan. Yang seseorang itu yang seorang ya, nanti lama-lama itu seseorang itu mengalami evolusi dia. Kenapa? Ya karena kehadiran si aku itu yang terus menyinarinya gitu kan. Kan si aku itu kan cahaya kesadaran. Yang itu sebenarnya adalah cahaya dari kehadirannya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi aku itu adalah cahaya kesadaran kalau di 600. Tapi kalau sudah di 700 ke atas, aku itu adalah kehadirannya. Nah, kehadirannya itulah yang memprogresifkan seseorang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa hari ini jam Mana? 10 Oh, Aur Jiwa. Auro Jiwo gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Oke. malam ada Muna kan? Nah, Libur dulu. seminggu, sebulan 2 kali aja lah dia itu. Oke, siap. Yang banyak. Oke. Terima kasih Bang Aswad. Yuk. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu Ahad ya, insya Allah. Bagi teman-teman yang belum daftar ini kuliah parenting tanggal 8 Februari besok, ya Isra Mi'raj, kita akan membahas buku Stefali lagi, Awakening Family. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.